Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh kasih dan anugerah-Nya, kita masih diberi hidup, nafas, dan kesempatan untuk merayakan Natal. Bukan sekadar sebagai tradisi, tetapi sebagai peristiwa ilahi yang mengubah hidup manusia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Kuduskan pikiran dan hati kami saat kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bukan hanya masuk ke telinga, tetapi turun ke hati dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan di Asia yang melayani di daerah konflik dan kemiskinan. Pada suatu malam Natal, listrik di desa itu padam total, gelap, tidak ada lilin, tidak ada lampu hias, dan tidak ada pohon Natal. Seorang ibu jemaat datang sambil menangis dan berkata, "Pendeta, apa gunanya Natal kalau hidup kami tetap gelap seperti ini?" Pendeta itu tidak menjawab dengan khotbah yang panjang. Ia hanya menyalakan satu lilin lalu berkata, "Gelap tidak pernah bisa memadamkan terang, tapi satu terang kecil bisa mengalahkan gelap." Malam itu, Natal dirayakan tanpa kemewahan, namun dengan hadirat Tuhan yang nyata. Banyak jemaat menangis, bukan karena sedih, tapi karena mereka sadar Tuhan hadir bahkan saat hidup belum berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar tema terang datang di tengah kegelapan, jangan membayangkan kegelapan itu selalu sesuatu yang besar dan dramatis. Seringkali kegelapan itu diam, senyap, dan sangat pribadi. Kegelapan bisa berupa hati yang capek berdoa, tapi belum melihat jawaban. Kegelapan bisa berupa senyum di depan orang lain, tapi menangis sendirian di malam hari. Kegelapan bisa berupa iman yang masih ada, tapi tidak lagi menyala seperti dulu. Dan justru disitulah Natal berbicara. Natal tidak selalu menjanjikan bahwa setelah Yesus lahir, semua masalah langsung selesai. Alkitab tidak mencatat bahwa setelah malaikat bernyanyi, dunia langsung berubah. Herodes tetap kejam. Kemiskinan tetap ada. Penderitaan tetap berlangsung. Tapi satu hal yang berubah, terang itu hadir. Seringkali kita salah mengerti iman. Kita berpikir iman itu berarti tidak boleh gelap, tidak boleh lemah, tidak boleh ragu. Padahal iman sejati tidak pernah gelap, melainkan tetap percaya bahwa Tuhan hadir. Kalau Natal itu penuh dengan sukacita, kenapa hatiku justru berat? Padahal iman sejati bukan tidak pernah gelap, melainkan tetap percaya bahwa Tuhan hadir walaupun sedang gelap. Mungkin hari ini ada dari kita yang berkata dalam hati, "Kalau Tuhan benar hadir, kenapa aku masih begini? Kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa doaku terasa kosong?" Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik bahwa Natal bukan bukti bahwa hidupmu baik-baik saja. Natal adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Yesus tidak datang ke dunia yang siap, Dia datang ke dunia yang rusak. Dia tidak menunggu manusia sembuh baru hadir. Dia hadir supaya manusia bisa disembuhkan. Mungkin hidupmu hari ini belum terang, tapi kalau Kristus ada di dalam hatimu, itu bukan lagi kegelapan tanpa harapan. Kadang kita menunggu terang yang besar, jawaban yang besar, mujizat yang besar, padahal Tuhan sering memulai terang yang kecil. Mungkin terang kecil itu berupa kekuatan untuk bangun pagi,
air mata yang akhirnya bisa keluar, atau hati yang masih mau datang untuk beribadah. Iman yang kecil yang berkata, "Tuhan, aku belum mengerti, tapi aku mau bertahan." Jangan remehkan terang kecil, karena terang kecil itu tetaplah terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal mengajar kita satu hal yang penting. Tuhan lebih setia daripada perasaan kita. Perasaan kita bisa naik turun, iman bisa lemah, doa bisa terasa hampa. Tapi firman Tuhan berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa? Artinya gelap itu tidak punya kuasa. Hari ini Tuhan tidak memintamu pura-pura kuat. Dia hanya memintamu datang apa adanya, dengan hati yang retak, dengan iman yang kecil, dengan doa yang tersendat. Dan disitulah Natal menjadi nyata. Jika hari ini kamu bisa berkata, "Tuhan, aku masih mau percaya," itu sudah cukup bagi Tuhan untuk bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, terang Kristus tidak pernah padam, meski imanmu sedang redup. Natal bukan tentang betapa kuatnya iman kita, tetapi tentang betapa setianya Tuhan kita. Pegang satu kebenaran ini dan bawa pulang hari ini. Terang itu sudah hadir. Tuhan sudah hadir. Dan kegelapan tidak akan menang. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengaku seringkali kami berjalan di dalam kegelapan. Hati kami takut, ragu, dan terluka. Roh Kudus, jamahlah setiap hati yang lelah. Terangkan pikiran kami, agar kami melihat bahwa Engkau hadir di tengah kegelapan kami. Kami percaya terang-Mu tidak pernah padam. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang marilah kita terima doa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang kita doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya.